Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah siap, lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah siap, lebih baik. Siap. Alhamdulillah siap. Semangat. Siap memperhatikan. Siap ya. Alhamdulillah siap semuanya. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini masuk semuanya? Saya absen dulu ya. Afifah Ayat Andina, Anissa Augustina, Arif Tirjatullah, Dia Saputri, Dian Sari, Dimas Ardiansa, Fikri Maulana, Hanif Nawal, Ria Samiti, Raisa Mauridia. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ada 10 orang lengkap. Lengkap 10 orang. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita belajar kembali. Belajar kembali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, guru mau tes dulu konsentrasinya. Mau tes dulu konsentrasinya. Kalau guru bilang tepuk 1, nanti anak-anak yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Siap semuanya? Oke, Bu Guru tes dulu konsentrasinya. Siap ya? Tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Tepuk 3, semangat, tepuk 2, oke, tepuk 2, oke, tepuk 1, yes, tepuk 1, yes. Baik, semuanya sudah semangat ya? Nah, sekarang karena sudah semangat semuanya, sudah konsentrasi semuanya, nah, kita mulai pembelajaran. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk materi akidah akhlak di bab 2. Siapa yang sudah belajar bab 2? Yang sudah membaca bab 2 siapa? Oke, Mbak Raisa sudah belajar bab 2. Bab 2 tentang apa Mbak Raisa? Oke, bab 2 tentang adab kepada teman. Oke, siap, betul sekali. Yang lainnya belum baca? Oke, tidak apa-apa. Kalau belum membaca, sekarang kita pelajari bersama-sama. Oke, bab 2 yaitu tentang adab kepada teman. Apa sih itu adab? Apa ada? Ada yang tahu ada? Ya betul Mas Nova, adab adalah etika. Adab ya, ada yang tahu lagi? Nah, adab itu adalah tata krama atau etika. Etika yang baik. Sekarang kita belajar adab berteman. Itu bagaimana kita berteman atau bergaul dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk kita itu berteman dengan orang yang solih. Nah, mengapa kok kita harus berteman dengan orang yang solih? Karena teman yang solih itu, teman yang solih itulah yang akan menghantarkan kita ke surga. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada kita semuanya untuk berteman dengan orang yang soleh. Itu ya. Nah, di situ di halaman 27 silakan dilihat. Di halaman 27 itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Nah, guru akan baca, nanti
duduk dulu, kemudian nanti silahkan duduk balik, silahkan duduk balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Itu tadi ya hadisnya, kemudian kita baca dulu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang itu jika melihat siapa dia, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi gitu. Kalau mau melihat seseorang, dia itu baik atau buruk, maka lihatlah siapa temannya. Kalau temannya baik, kita pun juga akan berusaha untuk menjadi baik. Tetapi kalau temannya buruk, pasti dia itu juga akan menjadi buruk. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu tergantung dari teman kita siapa. Maka kita harus pintar-pintar memilih teman. Dan tadi dianjurkan oleh Rasulullah untuk memilih teman yang baik, untuk memilih teman yang solid. Kalau teman yang buruk misalnya, kita diajak untuk main game sampai lupa dengan waktu. Waktunya ada, tidak bersegera untuk sholat, tetapi masih sibuk dengan main gamenya. Nah, ini berarti teman yang buruk dan kita harus meninggalkan teman yang seperti ini. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman yang berteman. Oke, sekarang kita masuk di adab-adabnya yang sesuai dengan syariat. Nah, kan di sini juga adab-adabnya di halaman 28 ya. Adabnya adab kepada teman. Yang pertama adalah teman. Adabnya yang pertama apa Mas Fikri? Adabnya yang pertama bertegur sapa dan sambut. Bertegur bertegur sapa dan santun. Maksudnya bagaimana guru? Benar. Bagaimana maksudnya bertegur sapa dan santun? Bertegur sapa, kita sebagai umat muslim, ya, harus ketika bertemu dengan orang lain hendaklah kita mengucapkan salam dan juga tersenyum. Menjawab salam itu wajib juga ya. Menjawab salam itu wajib. Jadi kita seharusnya ketika bertemu dengan sesama muslim, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan bapak ibu guru dan lain sebagainya, itu bertegur sapa yang sopan dan juga santun, gitu guys. Jadi harus mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, kemudian yang lainnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian adab yang selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 apa kalian? Nomor 2 ya, adabnya saling bersilaturahmi. Adabnya yang kedua adalah saling bersilaturahmi. Nah, kita di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Gak mungkin kita bisa hidup sendiri, sehingga kita perbanyak bersilaturahmi. Dan itu banyak sekali keutamaan bersilaturahmi. Yang pertama, bersilaturahmi itu keutamaannya apa?
keutamaan bersilaturahmi akan dipanjangkan usianya, gitu. Akan dipanjangkan usianya. Terus yang kedua akan dipanjangkan usianya. Selanjutnya yang kedua, akan dibaca ayat mempererat hubungan persaudaraan, mempererat hubungan persaudaraan. Kemudian selanjutnya memperlancar rezeki. Nah, jadi keutamaannya sangat besar sekali dan itu masih banyak lagi, sehingga nanti kalau kalian banyak waktunya, nanti pulang sekolah bisa bersilaturahmi, kalau temannya sakit dijenguk, kalau temannya sakit dijenguk, didoakan dan dihibur dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor 3. Adab yang nomor 3 apa? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Jadi kita sama teman kita pasti berbeda pendapatnya, gitu. Pasti berbeda pendapatnya. Pendapatnya nggak mesti sama, sehingga kita harus menghargai pendapatnya, nggak harus menang sendiri, menganggap dirinya paling bisa, nggak boleh. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain. Misalnya Mbak Dian pendapatnya hari ini ingin ke rumahnya Mbak Raisa, sedangkan Mbak Dia hari ini pendapatnya ingin ke rumahnya Mbak Dia, dan mereka sampai bertengkar mau ke rumah siapa. Nah, itu harus salah satunya mengalah. Artinya kalau mengalah itu bukan berarti kalah, gitu deh. Siap seperti itu? Baik, siap. Kemudian selanjutnya saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nah, kita sesama muslim di antara teman soleh-solehah harus saling tolong menolong. Prinsipnya kita kalau satu bahagia yang lainnya ikut bahagia, ya tidak. Kalau satunya sedih yang lain gimana? Ikut sedih. Nah, bahaya ini kalau semuanya ikut sedih, gitu. Nah, kalau yang satunya sedih, yang lainnya membantu atau menolong, jangan ikut sedih semuanya, jangan ikut sedih semuanya, tapi yang lainnya membantu, menghibur, menolong, gitu ya. Siap seperti itu? Ya, siap. Nah, jadi kalau ada temannya yang kerepotan, kemudian kena musibah dan lain sebagainya, kita hendaklah menolong orang lain, gitu deh. Kemudian selanjutnya ada kepada teman yang nomor 5. Apa Mbak Anissa? Ada yang nomor 5. Ada yang nomor 5? Berbaik sangka. Baik, berbaik sangka. Jadi hendaklah kita itu sesama muslim, sesama teman itu berbaik sangka kepada teman yang lainnya. Nggak boleh seuzon. Misalnya Mbak Dia itu banyak jajannya. Kemudian suatu ketika Mbak Anissa kehilangan uangnya. Kemudian Mas Novel itu bilang ke Mbak Anissa, kayaknya dia ini yang kehilangan, kayaknya dia ini yang ngambil uang karena dia itu banyak jajannya. Nah, seperti itu tidak boleh, karena belum tentu Mbak Dia yang mencuri uangnya Mbak Anissa. Nah, seperti ini akan memperpecah atau memecahkan persaudaraan atau pertemanan, sehingga seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi berbaik sangka atau dalam kata lain husnul dzan. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir,
ada kepada teman yang pernah kenal. Apa? Ada yang terakhir, ada kepada teman. Apa maksudnya? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Jadi kita kadang-kadang ketika bersama temannya itu memiliki rahasia tertentu. Jadi kita jangan sampai membongkarkan rahasia itu kepada orang lain. Kalau kita gampang atau mudah untuk membongkar rahasia itu kepada orang lain, maka kita ini tidak akan dipercaya sama orang lain, gitu nggih? Jadi kita harus pintar-pintar menjaga rahasia. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan ditutup dulu. Tutup bukunya, sudah? Oke, ditutup mas, ditutup bukunya. Oke, sudah ditutup semuanya ya. Nah, kalian guru mau tanya lagi. Kadang-kadang tidak menanya, guru mau tanya. Sekarang kita tanya jawab ya, tanya jawab. Jadi guru fokus dulu. Tidak boleh melihat buku ya. Apa yang kalian dengarkan tadi? Kita akan tanya jawab. Silahkan cepat-cepatan ya, cepat-cepatan siapa yang jawab. Mengapa kita harus memilih teman yang solid atau teman yang baik? Kenapa? Iya betul, Mbak Ria. Coba dijawab. Kenapa? Karena teman yang solid itu bisa menghantarkan kita ke surga. Betul? Betul ya? Bagus. Nah, selanjutnya apa keutamaan saling bersilaturahmi? Apa keutamaan saling bersilaturahmi tadi? Tadi ada 3 keutamaannya. Buat saya menjawab. Ya, Mas Nova. Apa Mas? Keutamaannya? Keutamaan yang 1, memperlancar rezeki. Oke, menurut nggak apa-apa. Memperlancar rezeki. Terus 2, mempererat tali persaudaraan. Betul. Yang ketiga? Mempererat tali persaudaraan. Terus yang ketiga apa? Umurnya akan dipanjangkan. Baik, tepuk tangan untuk Mas Novel. Nah, betul ya. Jadi ada 3 keutamaan tadi untuk kita saling bersilaturahmi. Betul. Kemudian bagaimana sikap kita ketika ada teman kita yang kena musibah? Harus bagaimana sikap kita sesuai dengan adab tadi? Iya betul, Mbak Anissa. Saling membantu atau saling menolong itu masuk di peradaban tadi. Semuanya sudah paham ya? Semuanya sudah paham, alhamdulillah. Kita sudah terjawab tadi ya. Sekarang yang terakhir, ini Ibu mau berikan lagu Ajak berteman. Ini lagunya tentang aku mau tamasya. Apa ya? Udah bisa ya? Aku mau tamasya keliling-keliling kota. Bisa kan? Nah, lagunya seperti itu ya. Cuma ini diganti ada pertemuan. Jadi saya tulis dulu ya. Kalian mudah saja, kalau nulis juga apa, tapi tidak durasi terus nanti kita lakukan bersama. Nah, sekarang dulu latihan dulu.
Sebutkan ya. Ini ada berteman di dalam pertemanan, mari jauhi dan wajah selalu ceria, suka saling berbagi pada semua teman. Panggil teman dengan nama yang baik, panggil teman dengan nama yang baik, tidak mengejek teman, tidak bersikap sombong, tidak berkata kasar pada semua teman, tidak memukul teman, juga tidak membuli. Bully itu merusak pertemanan, bully itu merusak pertemanan. Bisa semuanya ya? Oke, bisa. Coba kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Ini ada teman di dalam pertemanan, mari jauhi dan wajah selalu ceria, suka saling berbagi pada semua teman. Saling panggil teman dengan nama yang baik, panggil teman dengan nama yang baik, tidak mengejek teman, tidak bersikap sombong, tidak berkata kasar pada semua teman, tidak memukul teman, juga tidak membuli. Bully itu merusak pertemanan, bully itu merusak pertemanan. Ini sudah ya. Nah, ini lagunya boleh dilakukan di rumah atau mungkin sambil bermain dan lain sebagainya. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, yaitu ada pernah berteman, ada kepada teman. Oke, semoga ilmu dan bermanfaat. Kita tutup seperti biasanya dengan doa. Doa kafaratul majelis. Jelas ya, silahkan dimasukkan dulu punya dalam tas. Sudah selesai ya. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seperti itu yang aku sampaikan ya, yang aku sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita apa-apa yang sudah didengarkan, apa-apa yang sudah dijawab dan lain sebagainya tadi, untuk kita berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja persoalan pulang ya, karena hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.